Jalan poros desa longsor akibat abrasi Sungai Bengawan Solo. Tak terima ditegur, pria di Tuban bacok petugas perhutani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan sejumlah informasi menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Jalan poros desa Kemiri, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro mengalami longsor akibat abrasi Sungai Bengawan Solo. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. Untuk mengantisipasi longsor susulan, warga bersama petugas membuat tanggul sementara. Jalan poros desa Kemiri, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro longsor akibat tergerus debit air Sungai Bengawan Solo. Longsor yang memakan hampir seluruh badan jalan memiliki kedalaman hingga 6 meter dan lebar sepanjang 30 meter. Untuk mengantisipasi agar longsoran tanah tidak semakin luas, sejumlah aparat TNI Polri dibantu warga sekitar bergotong royong memperbaiki jalan antar desa ini, yakni dengan membuat tanggul sementara dari tumpukan karung dan ditopang oleh bambu. Kapolsek Malo Ibtu Sri Budi Prihatin mengatakan longsor terjadi akibat fluktuasi tinggi muka air debit air Sungai Bengawan Solo. Kondisi ini menyebabkan kepadatan tanah tidak stabil sehingga perlahan mengalami longsor. Petugas menghimbau kepada masyarakat sementara tidak melintasi jalan tersebut dan bisa memilih akses jalan darurat yang sudah ada. Dalam rangka kerja bakti, kaitannya kemarin adanya kejadian tanah longsor yang saat ini jalan poros desa terkena abrasi, sehingga kami melaksanakan koordinasi dengan Porpimdam dan pemerintahan desa untuk melaksanakan kerja bakti. Saat ini kami lokasi yang terkena abrasi, yang terkena longsor kurang lebih untuk panjangnya 30 meter, lebar 7 meter, kedalaman sampai 6 meter. Sehingga kami bersama-sama warga swadaya untuk mencari semacam tanah-tanah untuk saya adopsi, saya taruh di sak, bahasa kita, sak, sehingga saya tanamkan di situ dan saya pakai pring bambu yang saya tancapkan di pinggir Bengawan Solo. Sebagai upaya antisipasi, akses jalan antar desa ini ditutup sementara waktu. Selain itu, pihak desa setempat juga memasang rambu peringatan di sekitar lokasi dan membuat akses jalan darurat. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, sebuah minibus syarat penumpang menabrak besi pembatas tol Ngawi Solo akibat pecah ban. Kejadian ini menyebabkan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Widodo untuk mendapatkan pertolongan medis. Sebuah minibus syarat penumpang mengalami kecelakaan tunggal di jalur tol Solo Ngawi kilometer 581 masuk Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Kamis malam. Kecelakaan terjadi akibat minibus dengan nomor polisi K1501AL mengalami pecah ban. Akibat kecelakaan tunggal ini, 3 penumpang mobil mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Salah satu penumpang, Rehana, mengatakan dalam kejadian itu terdapat 15 penumpang di dalam minibus, termasuk sopir. Saat itu, Elf berangkat dari Pemalang, Jawa Tengah, hendak ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba ban mobil bagian belakang sebelah kanan tiba-tiba pecah. Akibatnya, mobil yang dikendarai Muhammad Soleh, 32 tahun, warga desa Pemalang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tidak bisa menguasai kendaraan dan langsung menabrak besi pembatas tol. Dalam mobil Ibu? Posisinya itu gimana tuh? Tahu-tahu ledak. Tahu-tahu ban meletus gitu. Tahu-tahu ban meletus ya? Ya. Terus ada yang terlempar gimana Bu? Iya. Berapa orang yang terlempar? Di bagasi terlempar. 2 orang. Iya. Ini kan bapak, anak sama bapak.
Yang luka-luka berapa orang, Bu? Yang luka dua. 2, 3 sama itu perempuan itu. Itu perempuan ini Tujuan kemana? dadanya Oh, pesak juga ya. Berarti 3 ya. Ini mau tujuan kemana, Bu? tujuan ke Lirboyo. Dari mana? Dari mana Dari Ibu? Pemalang. Dari Pemalang. Orang Jawa Tengah. Mau ke Lirboyo. Lirboyo. Berapa orang, Bu? Penumpang semua sama supir tadi? Sekitar 5. Kendaraan AS tersebut selanjutnya oleh petugas kepolisian unit Gakum Satlantas Polres Ngawi dievakuasi di pos polisi terdekat. Sejumlah penumpang terluka mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Widodo. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, 3 atap ruang kelas di SDN Grudo 3, Kabupaten Ngawi mengalami kerusakan cukup parah. Untuk sementara, sebelum direhab, pihak sekolah menambah tiang penyangga di bagian kuda-kuda atap agar tidak roboh. Kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan para siswa dan guru. Kerusakan terjadi pada bagian atap ruang kelas 1, 2, dan 3 SDN Grudo 3, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kondisi tersebut membuat kegiatan belajar mengajar kurang maksimal karena kerusakan dapat mengancam keselamatan siswa. Kepala Sekolah SDN Grudo 3, Sudarwati mengaku, kerusakan mulai diketahui sejak tahun 2022 lalu. Awalnya terdapat beberapa plafon ruang kelas yang ambrol, selanjutnya dilakukan perbaikan. Kemudian semakin parah pada akhir tahun 2024 kemarin. Menurutnya untuk bagian kuda-kuda penyangga yang dari kayu mulai keropos karena rayap. Oleh pihak sekolah, selanjutnya sementara diberikan tambahan tiang penyangga di 3 ruang kelas tersebut. Kerusakan 3 ruang kelas juga telah dilaporkan pada Dinas Pendidikan setempat. Mulai muncul kapan itu diketahui? Kerusakannya itu sebenarnya dari tahun 22 Pak. 22 itu saya memperbaiki yang kelas 3 ini. Yang kelas 3 ini kan jelas sudah tidak bisa Ini sudah atas, namanya apa ya, yang atas itu Kuda itu. blender atau apa Ya, itu, kuda-kudanya Pak? itu. Yang kuda-kudanya juga sudah rusak sama sekali, rapuh. Keadaan seperti ini merasa tidak nyaman untuk pembelajarannya. Sehingga kita minta kepada dinas untuk segera mendapatkan bantuan, karena apabila keadaan atau misalkan ada hujan atau ada angin gitu, anak-anak itu merasa was-was ketar-ketir. Tanda usulan itu sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, hanya karena data Dapodi kita ada kekeliruan sehingga baru diperbaiki tahun kemarin. Dan dari dinas ngendikan kalau akan diperbaiki untuk mendapatkan bantuan tahun ini. Menanggapi itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Zainal Fanani mengaku telah melakukan pengecekan di lokasi sekolah. Menurutnya, untuk jangka pendek, siswa yang masih belajar di ruang kelas yang rusak akan dipindahkan, baik di rumah warga atau masjid yang ada di sekitar sekolah. Sedangkan untuk perbaikan direncanakan nanti waktu perubahan anggaran tahun 2025. Kemarin kami juga sudah ke sana melihat secara langsung, ada 3 ruang kalau nggak salah yang disangga pakai itu. Memang atapnya yang atas itu sudah kropos karena materialnya dari kayu. Dan insya Allah kemarin kami juga sudah koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Tentunya ini harus, yang paling utama adalah menyelamatkan anak-anak kita, untuk mudah-mudahan bisa dipindah ke ruang yang masih bagus, atau mungkin bisa jadi nanti ke rumahnya masyarakat atau masjid sekitar situ, mungkin seperti itu, Mas. Untuk langkah jangka pendek sementara siswa dievakuasi, pindah. Terus untuk jangka panjangnya nanti perbaikan. Jangka panjang kita akan, kemarin sudah diperintah oleh Pak Sekda untuk mengusulkan penganggaran melalui DAU, karena DAK kita di tahun ini ada pemotongan Impres 1 2025 itu 50%, kurang lebih seperti itu, Mas. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah untuk sementara memindahkan pembelajaran siswa kelas 1 di ruang kelas 2. Selanjutnya, kelas 2 di ruang perpustakaan dan siswa kelas 3 masih belum tetap. Pihak sekolah berharap segera ada perbaikan karena kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan siswa dan guru. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Tak terima ditegur, pria di Tuban bacok petugas perhutani. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Tak terima ditegur, seorang pria di Kabupaten Tuban nekat aniaya petugas perhutani menggunakan sebilah parang. Pelaku merasa sakit hati lantaran dilarang menggarap lahan milik perhutani. Akibatnya korban mengalami luka terbuka di bagian wajah dan tangan. Sementara pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Heri Istono, warga desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diamankan petugas Satreskrim Polres Tuban pada Jumat pagi. Pria 48 tahun ini ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan penganiayaan kepada petugas perhutani dengan menggunakan sebilah parang. Peristiwa pembacokan ini bermula saat korban bernama Sudarman, 50 tahun, warga Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, usai melakukan patroli hutan dan mampir duduk di sebuah toko di Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Tak lama kemudian pelaku mendatangi korban dengan membawa sebilah parang. Keduanya terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku membacok korban sebanyak 2 kali. Korban dibacok hingga mengalami luka terbuka pada bagian wajah dan tangan sebelah kanan. Dari hasil penyidikan petugas kepolisian, aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam ini didasari rasa sakit hati. Pelaku merasa tak terima karena sebelumnya korban menegur pelaku dan melarang pelaku agar tidak lagi menggarap lahan perhutani. Pada saat itu kronologi kejadian yaitu dari pelaku ini mendatangi korban yang sedang duduk. Adapun inti permasalahan dari pelaku ini sebelumnya ditegur oleh korban bahwa korban ini yang memang karyawan dari perhutani menegur pelaku ini bahwa untuk tidak lagi menggarap lahan dari perhutani. Karena tidak terima ditegur oleh korban ini, pelaku menghampiri korban pada saat kejadian sekira hari Kamis kemarin sekira pukul 18.00. Adapun TKP di depan toko alamat Dusun Kaplokan, Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Adapun pada saat kejadian pelaku mendatangi korban, terjadi cekcok adu mulut sehingga langsung korban sehingga pelaku langsung memukul korban dengan menggunakan parang. Atas perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Pelaku terancam dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro beserta sejumlah pihak terkait menutup sementara aktivitas produksi PT Satatek Indonesia. Selain belum melengkapi perizinan, perusahaan tersebut juga dikeluhkan warga akibat bau menyengat tembakau. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menutup sementara pabrik PT Satatek Indonesia yang ada di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Kamis pagi. Penyegelan dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta didampingi Damkar, Camat Kapas, dan Polsek Kapas. Penutupan sementara ini dilakukan lantaran perusahaan tembakau tersebut belum melengkapi perizinan. Selain itu, perusahaan ini juga dikeluhkan warga dan pihak sekolah akibat bau menyengat tembakau yang ditimbulkan. Sebelumnya, PT Satatek Indonesia telah diberikan waktu selama 15 hari untuk menyelesaikan perihal perizinan. Namun hingga waktu yang ditentukan, PT Satatek belum menyelesaikannya. Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Arif Nanang Sugianto mengatakan, PT Satatek hingga kini belum menyelesaikan perizinan bangunan gedung hingga perizinan lingkungan. Hari ini kita dari tim monitoring dari perizinan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan beberapa aduan masyarakat, juga telah berkomunikasi dengan PT Satatek tentunya. Kita bersama-sama ini sepakat bahwa pada hari ini untuk kegiatan industri kegiatan industri yang ada di PT Satatek ini kita hentikan untuk sementara waktu. Karena satu, perizinan di persetujuan bangunan gedung juga belum ada, terus kemudian perizinan kaitannya dengan lingkungan juga belum terpenuhi. Jadi nanti bisa dibuka kembali apabila perizinan-perizinan yang bersyaratkan di Pergub 59 ini terpenuhi semua. Mungkin ada batas waktu? Kalau batas waktu tergantung nanti kegiatan izinnya ini sampai dengan selesai. Kalau belum ada izinnya sampai ini juga belum bisa kita ambil untuk ininya. Untuk penutupan ini sementara atau total tidak ada operasi Pak ini? Jadi yang kita tutup ini kita sampaikan yang kita tutup ini kegiatan industrinya.
industri penggilingan tembakonya. Tapi untuk kegiatan pergudangan, perbuatan yang lain ini masih kita perbolehkan. Sementara itu, perwakilan manajemen PT Satatek Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melengkapi perizinan yang belum terselesaikan. Namun menurutnya, dalam pengurusan perizinan tersebut masih butuh proses dan waktu. Ya, kita sangat terima kasih juga, istilahnya tidak kasih masukan-masukan untuk kelanjutan perusahaan ini dengan bagus, kayak gitu kan. Kita tidak mengindahkan daripada aturan itu, semuanya kita jalankan aturan itu dengan baik, kayak gitu kan. Namun kita lihat juga kondisi yang ada di perusahaan juga, ya kan. Ini dari segi ekonomi sudah berjalan, kayak gitu kan. Tapi kita nanti ada proses-proses trial dan sebagainya, kita juga nanti akan berjalan juga. Jadi pada intinya itu kita ada komunikasi lebih lanjut untuk biar tidak menjadi problem ke depannya seperti itu, kayak gitu kan. Ini yang diberhentikan memang kondisi yang perindustrian, kayak gitu kan, industri sementara. Orang Sukawati yang kerja di sini ada berapa? Sukawati yang sudah bekerja di sini hampir 90% dari karyawan total kami, 90% karyawan Sukawati. 90% itu berapa orang? Dari total 80 orangan. Meskipun ditutup sementara, PT Satatek Indonesia masih diperbolehkan melakukan aktivitas pergudangan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, papan nama gedung Pemkab Bojonegoro bertuliskan Graha Buana tiba-tiba hilang. Menurut Kepala Bagian Umum Pemkab Bojonegoro, pencopotan nama gedung tersebut dilakukan lantaran adanya perawatan. Tulisan Graha Buana di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro yang megah menjadi perbincangan hangat lantaran tiba-tiba menghilang. Pantauan di lokasi pada Jumat pagi mendapati bahwa tulisan Graha Buana yang sebelumnya terpampang jelas kini menjadi polos alias tidak ada tulisan sama sekali. Kondisi ini dinilai sejumlah pihak sebagai upaya halus untuk menghilangkan jejak peninggalan Bupati Bojonegoro sebelumnya, Ana Muawanah. Pasalnya, upaya ini terkesan dilakukan secara diam-diam. Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Umum Pemkab Bojonegoro, Yuwono Purwiyanto, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan, jika penamaan gedung tersebut sebelumnya belum memiliki SK. Namun bisa saja berganti-ganti melihat kondisi dan peruntukannya. Menurutnya keberadaan Gedung Putih tersebut sudah lama dan jarang digunakan. Sementara pencopotan nama Graha Buana dilakukan lantaran adanya perawatan oleh Dinas PKP Cipta setempat. Kondisi cat yang sudah memudar serta beberapa bagian bocor dan mengalami keretakan sehingga diperlukan adanya perbaikan. Nama itu kan seharusnya harus ada SK-nya toh Pak. Nah, ini kan untuk yang lama kan belum ada SK-nya, ya bisa jadi bisa nama itu bisa berubah. Nama ruang itu kan bisa gonta-ganti tergantung yang menyesuaikan kondisi kan itu peruntukannya kan. Itu berarti kapan Pak untuk pencopotannya kemarin ya? Ya sekitar kalau nggak salah ya 2 harian kalau nggak salah untuk perawatan itu kemarin. Salah minggu kemarin ini, minggu ini nggak salah. Oh gitu, berarti perawatan pada intinya ya Pak. Artinya kan untuk nama sendiri itu belum ada kepastian Pak ya? Oh nama bisa berubah, bisa tetap karena dicopot. Nah nanti juga kebijakan pimpinan apakah masih sama-sama atau berubah. Nanti tim yang menilai peruntukannya dan juga nama yang sekiranya ya pas kan gitu. Berarti ya. Ini masih dalam... Kalau kami kan hanya kami sebagai pelaksana kan tinggal suruh masang nama kan gitu dan yang bagian pemasangan gitu. Oh gitu. Oke. Pak, pada intinya untuk saat ini masih tahap pemeliharaan Pak ya itu Pak ya? Tapi ya mau dipakai kan ada. Kemarin kan juga lama nggak dipakai, digunakan, jarang-jarang digunakan kan ada rusak yang ya ada yang retak, ada yang warnanya itu kan dibersihkan, dirapikan kan itu, ada yang bocor dibersihkan dengan perawatan dari Cipta Karya. Sekedar diketahui, Gedung Graha Buana dibangun dan diresmikan oleh mantan Bupati Bojonegoro Ana Muawanah yang kini menjabat sebagai DPR RI pada Sabtu 8 April 2023 lalu. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. PMK masih mewabah, penutupan pasar hewan di Bojonegoro diperpanjang. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Penawar. Apa isinya?
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi yang masih mewabah di wilayah Kabupaten Bojonegoro membuat Dinas Peternakan dan Perikanan setempat harus memperpanjang penutupan pasar hewan. Perpanjangan penutupan pasar hewan ini dilakukan hingga tanggal 18 Februari 2025. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Bojonegoro memperpanjang penutupan pasar hewan sampai 18 Februari 2025. Hal ini dilakukan lantaran perkembangan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Bojonegoro masih fluktuatif atau tidak stabil. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakan Bojonegoro, Lutfi Nur Rahman mengatakan, perpanjangan penutupan pasar hewan ini dikarenakan penyebaran penyakit PMK di Kabupaten Bojonegoro masih ada dan belum stabil. Hal itu dipengaruhi juga dari cuaca yang tidak menentu selama sebulan terakhir. Selama penutupan pasar hewan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025, Disnakan Bojonegoro juga sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan PMK dengan menyemprotkan disinfektan di wilayah pasar hewan dan penyuntikan vaksin pada sapi. Diharapkan dengan penutupan yang diperpanjang, penyebaran penyakit PMK di Kabupaten Bojonegoro bisa segera teratasi. Rencana masih kita kaji dan kita usulkan karena beberapa kasus di lapangan kita temui dan kasus penyakitnya masih fluktuatif. Jadi kemungkinan masih kita lakukan penutupan terhadap pasar hewan yang besar, atau pasar sapi ini sampai 2 minggu sekitar tanggal 18 Februari. Itu kenapa Pak alasannya diperpanjang lagi? Karena masih ada kejadian PMK masih ada dan kejadiannya masih fluktuatif, ada kadang naik, kadang turun. Selama waktu penutupan ada nggak Pak upaya yang dari Dinas Peternakan? Dari penutupan kita lakukan juga disinfeksi daripada pasar-pasar itu, walaupun tidak ada aktivitas jual beli atau kita semprotin daripada disinfektan. Harapannya segera ada perbaikan daripada kasus PMK dan kita turun dan kita sudah melakukan vaksinasi dan juga disinfeksi dan penutupan pasar. Kita berharap bahwa kasus PMK di Kabupaten Bojonegoro dapat turun. Diketahui penutupan pasar hewan di Kabupaten Bojonegoro yang ditutup antara lain di Pasar Hewan Borno, Sumberjo, Balen, dan Padangan. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, wabah penyakit mulut dan kuku membuat pasar hewan di Kabupaten Tuban ditutup sementara waktu. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas penjualan maupun harga daging sapi di pasar tradisional setempat. Sementara itu, wabah penyakit mulut dan kuku membuat pasar hewan di Kabupaten Tuban ditutup sementara waktu. Namun, hal tersebut tak berpengaruh terhadap aktivitas penjualan maupun harga daging sapi di pasar tradisional setempat. Seperti inilah suasana komplek pedagang daging di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Aktivitas jual beli daging sapi terpantau normal seperti biasanya. Sejumlah daging sapi habis terjual oleh pembeli. Meski beberapa minggu sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 2P Kabupaten Tuban telah mengeluarkan surat edaran penutupan pasar hewan. Kondisi tersebut ternyata tak berpengaruh terhadap aktivitas penjualan maupun harga daging sapi di pasar setempat. Ida Yulianti, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Baru Tuban, mengaku meski PMK kembali mewabah di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban, namun penjualan daging sapi di pasar tradisional tetap berjalan normal. Bahkan dalam satu hari, ia mengaku mampu menjual 2 hingga 3 kuintal daging sapi. Selain itu, harga daging sapi saat ini masih stabil, yaitu Rp120.000 per kilogram untuk daging sapi kualitas bagus dan Rp110 per kilogram untuk daging sapi kualitas biasa. Sementara harga beli sapi di pasaran juga masih normal, di kisaran Rp25 juta hingga Rp35 juta per ekornya. Kalau untuk penjualan daging sapi menjelang pasca ada PMK ini gimana Pak? Masih normal. Normal masih ya Bu ya. Biasa. Bu, ini biasanya sehari bisa jual berapa kilo? 3 kintal, 2 kintal setengah. Untuk saat ini tetap sama Bu ya? Untuk saat ini tetap sama? Apa sapi ini? Harganya? Sama. Berapa Bu? 1 ekor. 1 kilonya? 1 kilo, 120 yang bikin bagus. Yang biasa 110. Biasanya tuh beli dari 1 ekor atau gimana? Siapa? Orang itu? Enggak, dari ibunya ya? Iya, beli di pasar sapi. Itu harga berapa sekarang? Cemat. Ada yang 30, ada yang 25. Itu biasanya beli di pasar itu? Iya, pasar sapi.
Kalau untuk ininya Bu, penjualan gitu? Penjualan nih ya banyak yang bagus bakso buat bakso. Oh, rata-rata buat bakso. Kalau yang orang rumahan ya sedikit. Berarti meskipun ada PMK tidak terlalu berpengaruh Bu? Masih wajar, masih normal. Sementara itu, sejumlah pembeli justru mengaku belum mengetahui adanya wabah PMK di Kabupaten Tuban. Mereka tetap membeli daging sapi seperti biasa untuk dimasak. Bu, ini tadi beli apa Bu? Daging. Beli daging. Berapa kilo Bu? Setengah kilo. Harganya berapa Bu? 60. Per kilo. 60. Rencana untuk apa Bu ini? Masak. Di rumah gitu ya, masak sendiri ya Bu ya. Bu, dengan adanya kayak PMK gini, nggak khawatir Bu? Nggak tahu Mas saya. Oh, nggak tahu ya? Tapi tetap biasa aja ya Bu ya? Iya, nggak tahu PM apa itu. Berdasarkan data dari Pemkab Tuban, saat ini tercatat terdapat 89 sapi yang terpapar kasus PMK. Pemkab setempat kini tengah mempercepat vaksinasi sapi di sejumlah wilayah yang terdampak PMK. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Jombang sukses mengembangkan smart farming melon premium. Di lahan milik pesantren, mereka ikut aktif dalam program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Para santri menanam buah melon dengan teknologi modern sistem greenhouse dan Internet of Things, sehingga hasilnya cukup melimpah. Santri putri Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang aktif terjun di dunia pertanian, khususnya tanaman buah melon. Santri-santri ini sekaligus siswa SMK Budi Utomo di bawah naungan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia atau LDII. Mereka aktif merawat tanaman buah melon yang berlokasi di Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar, Kedung Mulyo, Jombang. Pada Kamis pagi, para santri mulai memilih buah yang siap panen hingga siap untuk dijual ke pasaran. Pada pohon buah melon yang dewasa bahkan telah mulai berbuah, para santri melakukan pengurangan batang yang tumbuh namun tidak diteruskan agar pohon utama semakin besar. Selain itu, untuk memeriksa kondisi daun dan bunga jika memerlukan tambahan nutrisi. Untuk buah yang telah tua, dipasang stiker melingkar sebagai tanda melon produksi SMK Budi Utomo saat telah dikirim ke pasar, sehingga mutunya bisa dipertanggungjawabkan. Aisyah Aska Khairunisa, santri putri ini telah menekuni penanaman buah melon beberapa periode. Menurutnya, para santri dan murid SMK Budi Utomo telah menyukai bertani melon. Santri yang memiliki kemampuan teknologi ini memadukan teknologi dengan sistem pertanian. Dengan bimbingan tenaga tukang dan bantuan dari mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, terutama dalam teknologi Internet of Things, mereka bisa memanen melon secara maksimal. Kita biasanya ngecekin tanaman, terus kadang bantu proses pertumbuhannya juga. Kita ngecek tanamannya itu apa bertumbuh dengan baik, terus biasanya kita juga yang ngewiwil, terus kadang bantu polinasi juga. Cuman sekarang udah ada bantuannya dari lebah. Kita taruh lebah biasanya ke tanaman yang emang udah waktunya polinasi. Nah, baru nanti setelah lebahnya polinasi, kita yang seleksi buah. Kan lebah itu polinasi semua bunganya. Nah, dari satu pohon itu kita di sini ambil satu pohon 2 buah. Jadi kita seleksi 2 buah yang paling bagus. Sementara Ki Haji Kriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII yang membawai lembaga SMK Budi Utomo mengatakan, petani sekarang harus lebih modern. Dengan tenaga minimalis, mereka bisa menghasilkan produk maksimal dan bermutu. Tentang swasembada pangan yang berbasis pada lingkungan hidup. Itu kita punya program yang sama dan rupanya Yayasan Budi Utomo mendahului dengan memanfaatkan Internet of Things untuk mengembangkan secara otomatis. Ini adalah budaya ini mesti harus dikembangkan di mana-mana karena supaya memotong image bahwa petani itu jorok. Petani modern sudah luar biasa, nggak butuh perlu orang banyak. Orang sedikit tapi hasilnya luar biasa. Greenhouse Smart Farming yang dikelola pesantren ini terdapat 4 greenhouse. 2 telah berproduksi, 2 lainnya masih tengah persiapan tanam. Melon premium yang dihasilkan rata-rata memiliki rasa manis yang cukup legit dengan berat rata-rata 2 hingga 2,4 kg. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini.
Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.